Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok Radiologi B yang beranggotakan saya Zalfa Zahira Indrawiguna dengan NIM 2310 5050073. Saya Nusrifa ini dengan NIM 23105050076. Saya Salsabila Zahra dengan NIM 23105050085. Saya Rangga Surya Prayoga dengan NIM 2310 5050 90. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Bincang, selamat datang kembali di podcast Bincang 4. Tempatnya kita ngobrolin topik sehari-hari yang sering kita alamin tapi jarang kita sadarin. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin lagi kamu alami juga. Tema hari ini adalah insomnia di kalangan Gen Z. Udah rebahan dari jam 10, tapi masih melek aja di jam 2. Nonton Reels, overthinking, scroll TikTok, dan lain sebagainya. Nah, relate banget kan sama Gen Z tahun ini gitu, Gen Z sekarang. Tapi hari ini kita nggak bahas ini sendirian. Hari ini kita udah kedatangan teman-teman kita yang keren-keren banget. Ada Mbak Syifa sama Mas Rangga. Halo semuanya. Halo. Makasih ya udah diundang hari ini. Kebetulan aku nih korban insomnia akut banget sih. Wah, berarti relate banget ya. Relate banget. Oke, sebelum kita masuk ke curhatan malam-malam begadang ini, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Menurut kalian berdua, insomnia ini apa sih? Kalau menurut aku sendiri, insomnia itu seperti kita kesusahan tidur. Kadang kita udah tidur tapi bangun duluan terus nggak bisa tidur lagi. Pokoknya nggak bisa tidur lah. Tapi kalau menurut aku sih insomnia itu bukan cuma sekedar tidur larut malam gitu, tapi lebih ke kualitas tidur kita itu berkurang, terus nggak konsisten, buruk gitu. Oke, berarti nggak heran ya kalau misalkan dampak dari insomnia-nya tuh di besok harinya tuh pasti kita tuh mood swing, terus Marah-marah. capek kayak gitu kan. Nggak Marah-marah. fokus juga. Bener banget. Oke, terus kenapa Gen Z ini rentan insomnia? Dan sekarang kita masuk ke intinya. Menurut kalian kenapa sih Gen Z itu banyak banget yang kena insomnia? Mungkin kalau Gen Z itu kebanyakan insomnia. Biasanya kalau insomnia biasanya dialami sama cewek-cewek ya. Biasanya. Kan dia Cewek. Iya. ya, Padahal cowok juga banyak ya. ya walaupun cowok tapi kebiasaannya kan cewek Iya. kan. Ya. Kan selalu overthinking di malam hari. Iya. Walaupun nggak tahu apa yang dipikirin gitu mungkin. Kalau menurut aku sih penyebabnya itu karena kita tuh sehari-hari udah nempel terus sama layar kan, sama HP apa-apa. HP yang digunain kayak misal kita scroll TikTok, nonton Netflix, atau bahkan chattingan yang nggak jelas gitu sampai malam. Iya benar, itu masuk akal sih karena kita mungkin ngerasa siang harinya itu full tugas banget, full kegiatan banget. Jadi malamnya itu sebisa mungkin kita gunakan buat me time, mungkin begitu ya. Padahal tubuhnya kita juga butuh istirahat kan. Bener lagi, belum lagi faktor kecemasan sosial, terus Gen Z banyak mengalami tekanan dari media sosial, terus ngerasa harus produktif, terus ya ikut-ikutan FOMO Iya, lah. harus Betul validasi. banget sih. Ya misal tidurnya ketunda karena update status dulu, bikin SG dulu. Iya, Tadi bener siang tuh banget. ngapain aja gitu, semua orang Diskan harus tahu. account gitu. Sekarang Bener banget itu. bukan second choice. Atau bisa juga karena bahaya paket ya. malam, HP-nya cuma ada kuota malam nih, terus dipakainya Oh cuma iya. malam hari. Oh iya, itu bener sering banget sih. Terus biasanya cowok-cowok itu lebih banyak ke gamenya malam nge-gamenya. Iya. Mabarnya tiap malam nih. Mabarnya itu malam Mabar sih. sampai pagi, pokoknya belum mitik belum selesai. Waduh, itu sih penyebabnya mungkin ya. Terus buat dampaknya nih, kira-kira kalau misalkan Mbak Syifa sama Mas Rangga ngalamin terus-terusan dan dibiarkan gitu aja, apa sih dampaknya biasanya? Menurut aku banyak banget sih dampaknya, kayak misal lebih ke kesehatan fisik kita nih, kita jadi gampang sakit, gampang lelah, terus imunnya juga bisa menurun, pokoknya ganggu metabolisme tubuh kita. Kalau biasanya insomnia itu
kita itu kelelahan bisa kita ke mental sih. Oh iya. Kita depresi, terus kelelahan berlebihan gitu, gampang marah-marah gitu. Pokoknya Itu sih. mentalnya kacau lah. Ya mental illness lah ibaratnya kalau bahasanya. Ada pengalaman pribadi nggak kalau misalkan dari dampak insomnia itu di mental gitu tuh? Apa besoknya jadi bad mood ke orang apa gimana tuh, ada nggak cerita pribadi dari Mbak Syifa sama Mas Rangga? Kalau mungkin aku paling terlalu sensitif ke orang. Kayak baperan gitu Iya, ya. baperan Oh, kalau iya. Padahal Gampang tersinggung maksudnya lah. gampang tersinggung. gampang tersinggung. Kayak misal maksud orang itu sebenarnya nggak kayak gitu, cuma Oh, iya. kita baperan aja. Ya itu bisa dari dampak insomnianya. Terlalu sensitif. Iya ya, jadi tidur itu juga sebenarnya kebutuhan dasar, tapi kita yang terlalu menyepelekan. Iya betul. Nah terus ini bagian paling tunggu nih. Gimana nih cara Mbak Syifa sama Mas Rangga ini nanganin insomnia? Gimana ya? Kalau aku sih misal sebelum tidur nih ngurangin screen time, jadi nggak HP-nya dijauhin dulu gitu biar gabut, terus lama-lama pikirannya kosong kan, terus lama-lama tidur. Terus kalau misal kebiasaan tidur jam 2 gitu-gitu, besoknya lagi dimundurin gitu jam tidurnya, tapi nggak langsung dari jam 2 langsung jam 10 malam gitu, nggak, tapi perlahan dulu gitu, nanti kan lama-lama kebiasaan tuh kayak gitu. Pelan-pelan nih. Kalau aku sih lebih ke manajemen waktu sih, kan manajemen waktu kan penting kan buat kita, biar nggak terlalu berantakan waktu kita. Sebenarnya waktu tidur sebenarnya malah kita buat waktu nugas malah Waktu tidur. mabar. Itu mahasiswa banyak banget yang kayak gitu ya. Iya. SKS. Kayak Bahkan sistem sebut udah semalam. tidur sampai subuh. Ah itu. Yang produktifnya itu malam hari malah, siangnya malah Padahal tidur. paginya ada jadi Ada kuliah. kelas, benar itu sering banget. Pemuda kelelawar. Bener. Jadi ini tuh bukan soal tidur cepat aja ya, tapi tentang menciptakan sleep hygiene yang baik juga. Betul banget. Oke. Oke, seru banget nih percakapan obrolan kita hari ini. Dari definisi insomnia, terus penyebabnya di kalangan Gen Z itu apa sendiri, terus dampaknya, dan sampai solusinya bagaimana untuk menangani insomnia tersebut. Iya betul. Nah, terima kasih buat Mbak Syifa sama Mas Rangga yang udah sharing-sharing sama Iya, terima kita tentang pengalaman dan tips-tipsnya. Semoga bermanfaat buat Amin. kita semua, buat sobat bincang. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Pokoknya jangan sampai nunggu tubuh kita tuh ngasih alarm dulu gitu. Kalau kita tuh butuh tidur sebenarnya. Jadi kita harus ciptain pola tidur yang cukup itu sendiri. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari podcast ini dengan baik. Bener banget. Jadi yuk mulai dari malam hari ini, jangan main HP sampai jam 12 malam. Terus jangan sampai begadang, tidurnya subuh-subuh karena paginya ada jadwal lagi. Jangan sampai kalah beli kuota juga sih. Bener banget. Betul banget. Baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bincang 4 kali ini. Bener banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau suka jangan lupa subscribe dan share. Stay healthy and stay beautiful. Bye-bye. Bye. Dan sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.